Dipersilakan Bu Nirwana. Berarti selesai di 10:10 ya. Oke, baik. Sudah bisa dimulai ya, Bu? Terdengar suara saya? Terdengar Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Pagi Pagi Bu. Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran layanan dari BK ini sendiri hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Ada? Ika, silakan Ika. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ika yang sudah memimpin doa. Bagaimana semuanya kabarnya hari ini? Sehat? Sedih Bu. Agak lemes ya Bu. Kenapa pada lemas dan kenapa sedih, Saida? Diputus pacarnya Bu. Enggak ya Ayu ya. Ya, supaya nggak sedih. Rati kenapa lemas? Gak punya uang Bu. Habis minjem duit sama temen Bu. Rati biasanya malakin orang. Belum dapat hasil palakan kayaknya Bu kalau Rati. Emang Rati suka malekin orang? Jangan ya Rati ya. Enggak Bu, kalau nggak ketahuan. Enggak Bu, bercanda Bu. Jangan ya nak ya, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Oke, kita lanjut. Untuk kehadiran hari ini, adakah yang tidak hadir? Coba tengok kanan kirinya teman sebangkunya. Masuk semua Bu. Nah, Kita alhamdulillah kan ya. rajin Bu. Iya, tidak pernah ya absensi ya Rina ya. Alhamdulillah. Cuman Rina sering tidur Bu di pojokan. Begadang emang Rina. Enggak ya, jangan fitnah. Bu, izin ada rapat OSIS ya. Virus tuh memang ya anaknya itu aktif sekali di sekolah. Iya Bu, tapi Dia dia izin ini Bu. Bu itu alasan nih Bu, itu alasan. Iya Bu, izin terus Bu. Itu alasan. Pelajaran Bu. terus. Itu benar adanya kok, banyak sekali informasi bahwa virus itu adalah ketua OSIS malah ya. Jadinya dia Ya, Bu, sering mohon maaf. Ya, nggak Tadi apa-apa. dispennya sudah diantar ke kelas. Kita support virus. Oke, baik. Selanjutnya, ini berdasarkan hasil asesmen dan data ya, banyak sekali juga yang konseling kelompok dan konseling individu mengenai pilihan studi lanjut. Nah, makanya di sini Ibu ingin memberikan layanan di kelas karena ini adalah kebutuhan hampir seluruh siswa di kelas 12 ini ya, terutama di kelas anak-anak Ibu ini di 12 MIPA. Oke, pada topik yang Ibu angkat di sini adalah analisis SWOT pilihan studi lanjutku dan kemampuanku. Sebelumnya Ibu tanya apa itu analisis SWOT? Ada yang udah pernah tahu? Atau SWO. Strike Uja doang ya. Iya Ayu, gimana Ayu? Strike, weakness, opportunity, T-nya apa ya Bu? Lupa. Treat. Treat. Wah, Ayu itu memang juara kelas ya dari dulu sampai sekarang. Oke, Dia mau baik. caper Bu. Enggak Korina ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, terima kasih Ayu. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu di PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Sudah muncul?
Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, bisa kita lihat di tampilan pertama PowerPoint ini, analisis SWOT kemampuan diri dan pilihan studi lanjut. Oke, next di sini. Nah, seperti yang tadi Ayu sebutkan, S itu strength, yaitu artinya kekuatan. W yaitu weakness, artinya kelemahan. Lalu O, opportunities, yaitu peluang. Dan T, yaitu threats, yaitu ancaman. Nah, lalu apa sih analisis SWOT ini? Oke, next. Kita simak video ini. Dan mohon untuk diperhatikan. Terdengar tidak suaranya? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, kita mana ya? Kita buka. Mana ya? Sebentar. Videonya nggak ada ya? Maaf Bu Nirwana, videonya kok nggak keluar ya? Cuma suaranya aja. Oh ya? Nggak tahu kalau teman yang lain. Di saya juga nggak ada, cuma baru foldernya doang. Isi folder. Sama, Bu. Sama. Oke. Masih ya? Oke. Nggak keluar, masih belum keluar. Sudah muncul Bu, tapi Sudah Bu, tapi belum jalan. Nah ini udah jalan.
Oke. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya di sini, pemahaman apa yang kamu dapatkan dari tayangan video tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Ayo, siapa yang bersedia? Pemahaman apa yang kamu dapatkan dari tayangan video tersebut? Rina? Ya, Bu. Ayo, pemahaman apa yang Rina dapatkan? Saya bingung, Bu. Bingung kenapa? Kalau yang Rina pahami tentang SWOT itu apa? Justru saya belum paham, Bu. Belum paham. Yang lain? Ada yang mau membantu Rina? Saya boleh, Bu. Boleh, Saida. Tapi sepemahaman saya saja ya, Bu ya. Silakan. Kalau SWOT itu kayak analisis, kalau S itu tentang itu, Bu, kelebihan yang kita miliki gitu. Kayak contoh nih, Bu, saya kan pintar gitu. Itu jadi kelebihan saya gitu. Ya, Bu benar. Nirwana, itu mah sombong, Bu. Enggak. Itu kan kelebihan, Rina. Kelebihan. Kamu ini. Terlalu Terus percaya kalau itu, Bu, W itu tentang kelemahan, Bu. Kelemahannya saya itu tadi mungkin itu, Bu. Bisalah, Bu, dikatakan Rina tadi sombong. Ya, nggak apa-apa deh. Oke. Terus kalau O itu kesempatan, Bu. Jadi contoh, saya kan itu ya, Bu ya, pintar. Jadi kesempatan saya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi kan lebih mudah ya, Bu ya. Nanti kalau tes kan saya gampang masuknya, Bu ya. Bagus. Terus kalau T itu ancaman, Bu. Tapi memang susah, Bu, masuk ke perguruan itu. Soalnya sekarang pesaingnya banyak, Bu. Terus juga lebih pintar dari saya, Bu. Terus saya gimana ya, Bu ya? Bingung, Bu. Oke. Bagus, tepuk tangan untuk Saida. Tok 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 tok. Oke, bagus ya. Berarti Saida sudah menganalisa SWOT dirinya sendiri. Bagus untuk Saida. Nah, itu adalah analisis SWOT. Analisis SWOT diri, yaitu yang mengetahui apa kelemahan saya, apa kebaikan saya, atau kekuatan saya, lalu bagaimana peluang saya untuk masuk perguruan tinggi, karena topik kita adalah perguruan tinggi, dan bagaimana ancamannya, bagaimana kita menyikapinya, gitu ya. Nah, di sini adalah strategi analisis SWOT yang akan Ibu sampaikan. Next, di sini ada analisis SWOT pilihan studi lanjut. Bisa kita simak bareng-bareng. Analisis SWOT adalah sebuah instrumen perencanaan strategi dan evaluasi diri yang digunakan untuk memperkirakan cara terbaik suatu tujuan dengan mempertimbangkan lingkungan internal, yaitu kelebihan dan kelemahan kita, dan faktor eksternal, yaitu peluang dan kesempatan, salah satunya dalam pemilihan studi lanjut. Ya, jadi untuk menentukan pilihan studi lanjut perlu kita adanya menganalisis SWOT seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Pilihan studi lanjutnya katakanlah sudah ditemukan broadcasting ya, karena kita ada di kelas MIPA. Broadcasting adalah salah satu prodi
dari program Saintek itu sendiri. Nah, bisa kalian lihat di sini dari strength atau kelebihannya. Yang pertama, kalian sudah mencari data nih. Jadi adanya menganalisis SWOT ini kalian perlu adanya mencari data di internet. Kalian harus membuka web mungkin mengenai pilihan dari studi lanjut yang kalian inginkan, apa sih kelebihan-kelebihan yang dimiliki, begitupun sampai kelemahannya apa sih, sampai ke peluangnya apa sih, dan berikut sampai ke ancamannya. Nah, ini katakanlah kalian sudah menemukan broadcasting dengan kampus A. Nah, kalian di sini sudah mendata nih, wah dari broadcasting ini sendiri kelebihannya akreditasinya A. Lalu mata kuliahnya itu menarik loh, dan fasilitasnya itu menunjang. Nah lanjut, dari broadcasting ini kelemahannya apa? Wah jurusannya baru ternyata, prestasi pada alumninya juga belum banyak. Yang kedua, setelah kalian analisa, wah fasilitas dari broadcasting sendiri ini belum memadai. Sampai ketiga, wah ternyata jumlah mahasiswanya terlalu banyak sehingga dosen masih belum fokus untuk memberikan pembelajaran. Sampai kalian analisis sampai ke ancaman. Bisa kita lihat di bagian peluang, wah ternyata peluangnya ketika kita masuk broadcasting ini ternyata berpeluang atau berkesempatan kerja kepada kita ke depannya itu cukup cemerlang gitu, seperti jumlah media massa ada atau production house-nya itu makin berkembang sehingga peluang kerjanya cukup luas. Lalu yang kedua, industri kreatif dan teknologi media semakin maju dan berkembang di Indonesia. Lah, itu adalah salah satu kesempatan atau peluang untuk diri kita. Sampai ketiga, wah orang tua juga mendukung terhadap pilihan studi lanjut kita. Nah, lanjut ke threat atau ancaman atau hambatan. Nah, bisa kalian analisis lagi di sini, kalian SWOT-kan. Nah, untuk threat-nya, yang pertama, industri media massa banyak menerima jurusan dari mana aja. Wah, ternyata ini adalah ancaman saya. Ternyata untuk masuk ke sini tuh bukan dari jurusan broadcasting aja. Ternyata dari jurusan hukum pun bisa. Nah, itu adalah suatu hambatan atau ancaman. Lalu yang kedua, masih banyak yang memandang jurusan ini sebelah mata dan disamakan dengan pelatihan dan kursus ya. Ini adalah sebuah hambatan dan ancaman juga. Lalu yang ketiga, biaya relatif mahal dan minim peluang beasiswa. Nah, ini adalah salah satu hambatan atau ancaman, yaitu dari segi pembayaran UKT ya, karena biayanya relatif mahal dan beasiswanya pun itu minim. Nah, ini jadi setelah kalian sudah memiliki pilihan studi lanjut, kalian menganalisa. Silahkan kalian cari di internet sebanyak-banyaknya. Oke. Lanjut di sini strategi SOWOST dan WT menggunakan analisa matriks SWOT. Apa itu? Nah, bisa kalian baca. Kita simak bersama-sama. Strategi tersebut bertujuan untuk melakukan analisis SWOT secara personal untuk memilih studi lanjut setelah lulus SMA. Oke, next. Nah, di sini analisa matriks SWOT-nya. Jadi ada tabelnya. Bisa kita simak bareng-bareng. Di sini faktor internal. Kita ke kanan, ke kanan. Yang pertama ada kekuatan dan kelemahan. Faktor eksternal itu ke bawah, yaitu peluang dan ancaman. Nah, nanti akan Ibu berikan tabel seperti ini dan kalian isi ya sebagai lembar kerja kalian. Nah, ini ada faktor internal. Yang pertama kekuatan. Tuliskan di sini apa kekuatan kalian. Lalu ada kelemahan. Tuliskan apa itu kelemahan kalian. Nah, untuk faktor eksternalnya, tuliskan juga peluang yang ada diri kalian dan ancaman. Tuliskan juga seperti yang tadi Saida sampaikan, itu silahkan dituliskan kembali. Nah, ini ada di tengah-tengahnya strategi SO, lanjut ada strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Apa itu? Nah, bisa kalian lihat strategi SO. Jadi kalian menciptakan strategi atau menggunakan kekuatan kalian untuk memanfaatkan peluang yang ada. Begitupun dengan weakness, yaitu ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Sampai pada strategi ST, yaitu ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi si ancaman. Dan selanjutnya strategi WT, strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, jadi silakan kalian menganalisis SWOT diri untuk
perencanaan pilihan studi lanjut. Bagaimana Bu tahapannya? Nah, ini akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, kalian di sini menganalisis SWOT diri kalian sendiri, seperti yang tadi Saida sampaikan. Silahkan kalian menganalisis dulu, silahkan ditulis. Ya. Lalu yang kedua, menganalisis pilihan prodi atau studi lanjut. Nah, yang tadi pertama udah menganalisis diri, ini boleh ya untuk poin pertama kalian sambil tanya teman. Kira-kira kalau kalian nggak tahu nih diri kalian itu kelemahannya apa, kelebihannya apa, kalian boleh bertanya kepada teman kalian ya, teman terdekat kalian. Mana tahu itu adalah sebagai salah satu jawaban untuk kalian. Nah, untuk yang kedua, menganalisis pilihan prodi atau studi lanjut. Setelah kalian, oh saya pengennya coba tadi ke hukum misalnya. Mohon maaf, misalnya kemana ya, statistika atau matematika, karena kan kalian adalah program saintek. Nah, itu kalian cari di internet. Oh, saya mau jurusan statistika nih. Apa sih kelemahannya, apa sih kelebihannya sampai peluang dan ancaman gitu. Jadi kalian silahkan buka HP-nya, cari di internet. Nah, setelah itu buatlah strategi SWOT-nya. Nah, ini adalah tampilannya, lembaran yang akan Ibu kasih kepada kalian dan silakan kalian mengisi. Gitu. Ini dikerjakan secara mandiri, tapi Ibu mempersilahkan kepada kalian jika kalian ingin berdiskusi dengan teman, apalagi terkait kekuatan dan kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kalian. Gitu. Kira-kira seperti itu, ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Oke, cukup kalau gitu. Silahkan dikerjakan lembar kerjanya yang Ibu kirimkan di grup ya. Nanti 3 menit saja, boleh? Cukup nggak 3 menit? Cukup ya Bu. Boleh dikerjakan secara mandiri. Ibu persilahkan, nanti 3 menit lagi kita kembali dan silahkan kalian mempresentasikan hasil dari analisa matriks SWOT kalian. Oke, silakan. Siapa yang Bu Nirwana, punten waktunya semenit lagi. Oke. Ya. Ada? Saya sudah Bu. Oh iya. Gimana? Boleh dibacakan? Gimana Ibu gimana Rati? Saya baca ini Bu. Strength-nya misalnya jago matematika. Terus karena saya pinter jago matematika, punya banyak temen. Terus kelemahan saya, tapi kadang saya juga nggak tepat Bu, nggak on time untuk ngerjain tugas. Terus peluangnya, saya pengen masuk kuliah itu, prodinya itu statistika, karena saya punya strength di jago matematika ya Bu. Terus strateginya belajar matematika dan lebih memantapkan lagi strategi SO-nya. Terus kalau strategi WO-nya, Rati, maaf suaranya agak cepet-cepet. ya ini masih propet-propet gak Bu? Ini masih gak Bu? Ya, lanjut. Terus untuk strategi WO-nya, karena saya tidak tepat ngerjain tugasnya, maka saya membuat jadwal belajar untuk bisa lebih tepat dalam pengerjaannya, bisa masuk prodi statistika. Terus untuk ancamannya, ancaman saya ya banyak pesaing yang mau masuk ke kampus tersebut Bu, di prodi statistika itu. Nah, strategi ST-nya, maka saya bisa ikut kursus untuk meminimalisir pesaing. Terus strategi WT-nya membuat jadwal belajar dan kursus untuk penempatan prodi di kampus yang saya mau itu. Itu Bu. Oke, bagus sekali Rati. Tepuk tangan untuk Rati. Oke, terima kasih Rati atas pemaparannya.
Oke, nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk teman-teman yang belum presentasikan ya hasil pekerjaannya. Oke, baik. Siapa yang ingin menyimpulkan sebelum Ibu akhiri untuk pertemuan kita kali ini? Fani? Bersedia, Fani? Saya. Oke, oh Ratih lagi. Oke. Silakan Ratih. Ya, kesimpulannya jadi untuk hari ini kalau sebenarnya analisis SWOT itu sangat membantu Bu untuk kita yang mau pilih jurusan atau prodi di kampus gitu. Jadi biar kita nanti nggak kesalahan dalam memilih prodi di kampus itu. Itu Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi untuk Ratih. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih ya kepada Rati dan anak-anak Ibu semua. Tiba sudah di penghujung kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Kita bertemu lagi ya di pertemuan berikutnya untuk melanjutkan dari analisa SWOT ini. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu mau kemana Bu? Baik. Ke kelas sebelah. Mau kelas sebelah. Nggak ada sesi curhat Bu. Bu Ika udah nunggu.